Pemirsa, polisi meringkus pasangan suami istri dan adik pelaku pemalsuan voucher sembako gratis Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam Jakarta. Petugas menyita barang bukti ratusan paket sembako hasil kejahatan, stempel dan ratusan lembar voucher sembako palsu. Sebuah rumah milik SN wanita berusia 32 tahun di Jalan Pulau Jahe, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur digeledah aparat reskrim Polsek Cempaka Putih. Dari dalam rumah, polisi mendapati ratusan paket sembako dan stempel palsu. Polisi kemudian melanjutkan penggeledahan di rumah kakak kandung dan kakak ipar pelaku berinisial SW dan MD di Jalan Rawaterate, Cakung. Hasilnya kembali didapati barang bukti puluhan paket sembako dan ratusan lembar voucher sembako gratis palsu. Aksi terbongkar setelah adanya laporan dari pihak Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam yang curiga dengan penukaran voucher sembako gratis oleh pelaku MD dalam jumlah besar. Para pelaku mengaku aksi dilakukan sejak November 2024. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pengendara mobil terekam CCTV saat terlibat cekcok dengan petugas SPBU di Sampang, Jawa Timur. Tiba-tiba, pengemudi mobil itu memukul petugas SPBU yang kemudian berusaha melawan. Setelah itu, petugas SPBU lain datang untuk melerai. Namun pengguna kendaraan itu langsung pergi meninggalkan lokasi. Dari keterangan petugas SPBU, cekcok terjadi karena barcode yang diserahkan pelaku untuk mengisi BBM jenis Pertalite tidak sesuai dengan plat nomor kendaraannya. Sampai saat ini korban masih belum melapor ke pihak kepolisian karena masih menunggu kabar dari pimpinannya. Dari Sampang, Jawa Timur, Fahtor Rahman, iNews melaporkan. 2 orang terluka bakar akibat mobil yang sedang diperbaiki terbakar di area parkir kawasan Cakung, Jakarta Timur. Sementara dari Batang, Jawa Tengah, mobil hangus terbakar akibat korsleting listrik. Mobil. Beginilah kondisi kebakaran yang melanda sebuah mobil di Jalan Asyairiyah, Cakung, Jakarta Timur Minggu malam. Kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh badan mobil yang sebelumnya sedang dalam perbaikan di area parkir umum. Api sempat merambat ke satu unit mobil lainnya. Akibat kebakaran ini, 2 orang yang sedang memperbaiki mobil, Asroni dan Maulana, mengalami luka bakar. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin mobil, kemudian menyambar seluruh bodi mobil. Diperkirakan karena ada pemasangan sedang di sini memasang AC atau membetulkan AC dan terjadi penyalaan. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan dengan menurunkan sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sebuah mobil sedan terbakar di Jalan Raya Bandar Balado, tepatnya di Desa Tumbret, Batang, Jawa Tengah. Peristiwa ini sempat membuat macet jalan yang menjadi akses alternatif ke Jogja ini. Sebelumnya, mobil ini mogok saat sedang melaju dan tidak lama kemudian keluar asap. Dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting instalasi listrik. Warga pun berupaya memadamkan api, namun kesulitan karena sulit mendapatkan air. Api akhirnya padam setelah petugas damkar tiba di lokasi. Namun mobil sudah habis terbakar. Kan dari rumah sini, Mas. Terus tiba-tiba di sini langsung mogok, Mas. Mogok. Sudah nyoba di starter, nggak bisa. Terus minta tolong orang kan. Tiba-tiba dari kapnya itu berasap. Ada suara ledakan atau enggak itu? Nggak ada. Sendiri? Asap atau api? Pertama asap doang, asap. Setelah insiden itu, mobil langsung dibawa pemiliknya dengan mobil derek. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Seorang pria curi uang di kotak amal masjid untuk uang saweran biduan dangdut di Subang, Jawa Barat. Sementara di Tasikmalaya, komplotan mak-mak nekat mencuri keju di toko bahan kue.
Kamera pengawas merekam aksi seorang pria 43 tahun asal Bayur yang nekat membobol kotak amal di dalam Masjid Jami Nurul Huda, Dusun Mulia, Sari Ranca Jaya, Patok Besi, Subang, Jawa Barat. Pelaku membongkar kotak amal dengan martil lalu mengambil seluruh uang yang ada di dalamnya. Warga yang tengah ronda curiga dengan gerak-gerik pelaku saat keluar masjid. Warga pun langsung menangkap pelaku dan jadi bulan-bulanan sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Kini pelaku telah diamankan polisi dengan barang bukti uang Rp250.000. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Polisi menggerebek rumah salah satu pelaku yang diduga anggota sindika pemalsu STNK di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat penggeledahan, polisi menemukan sejumlah STNK palsu serta sebuah komputer yang diduga digunakan pelaku untuk memalsukan surat kendaraan. Polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap 6 pelaku lainnya di sejumlah lokasi berbeda di Kabupaten Maros dan Kabupaten Jeneponto. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolda Sulawesi Selatan. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti 7 unit mobil, 12 unit sepeda motor, dan 1 unit truk tangki yang menggunakan STNK palsu. Dalam pemeriksaan terungkap, modus pelaku dengan mengubah data STNK sesuai permintaan pelanggan dengan tarif jasa 1,8 hingga 2,5 juta rupiah. Mobil dan motor yang menggunakan STNK palsu diduga merupakan kendaraan hasil penggelapan dan juga pencurian. Jadi berdasarkan pengakuan dari tersangka yang kita amankan, itu ada sekitar ratusan yang diproduksi untuk STNK aspal. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat terancam hukuman pidana penjara selama 6 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.